Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali dengan Mr. Arif di sini. Oke, hari ini kita mau bahas tentang TKA ya. Ini sudah booming banget. Dan kalau kalian mau tahu apa itu TKA dan seperti apa bentuknya, kalian bisa langsung saja nih search di pusmendik.kemdikbud.go.id/TKA. Nanti kalian bisa menemukan ya. Jadi TKA itu seperti apa dan segala macam halnya. Dan karena saya yakin kan sudah tahu semua apa itu TKA, kita langsung saja diskusi tentang kerangka asesmennya ya. Jadi apa saja yang mau diujikan saat TKA ini. Seperti kita ketahui bahwasanya TKA itu ada 3 mata pelajaran wajib untuk yang SMA ya teman-teman. Dan salah satunya adalah bahasa Inggris. Mata pelajaran pilihan juga kalian ada kok, bisa lihat di sini ya. Ada matematika tingkat lanjut, bahasa Indonesia tingkat lanjut, sampai bahasa Inggris tingkat lanjut pun ada. Semuanya ada di sini. Nah, kita akan concern pada Absolutely English Lesson alias bahasa Inggris. Nah, supaya kalian paham sebetulnya di TKA yang bahasa Inggris itu apa saja yang diujikan. Nah, kalian bisa klik tuh yang bagian bahasa Inggris, kemudian di sini kita klik juga muatannya. Jadi kita bisa tahu sebetulnya apa sih yang mau diujikan. Jadi nggak semua materi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu diujikan ya teman-teman, tapi hanya beberapa saja. Nah, di sini yang akan diujikan adalah text descriptive, recall, narrative, procedure, dan analytical exposition. Jadi cuma ada apa? Descriptive satu, kemudian yang kedua recount, yang ketiga narrative, yang keempatnya procedure, dan yang terakhir adalah analytical exposition. Jadi nggak semuanya ya, lagi-lagi tidak semuanya. Jadi kalian jangan khawatir, wah banyak banget nih Mister. Tidak, tapi hanya 5 teks saja. Tapi yang jadi apa ya, concern kalian sebetulnya adalah di sini. Di sini ada penjelasannya bahwasanya kompleksitas teksnya ini itu pada tingkat intermediate atau B1. Nah, B1 itu seperti apa sih? B1 itu sebuah teks dengan karakteristik panjangnya kurang lebih 250 sampai 350 kata, kemudian menggunakan kosakata berfrekuensi tinggi hingga 3000-an kata. Tapi tidak hanya yang B1 ya, tapi kemungkinan juga ada menggunakan A2. Kenapa? Karena mengingat bahwasanya sebagian peserta memiliki tingkat kemampuan di bawah B1. Nah, sebetulnya A1, A2, B1 itu apa sih? Nah, itu adalah European Framework of Reference for Languages atau CFR ya. Kalau kalian mau jelas di sini nih ada ya, nah, ada levelnya. Jadi kalau yang A1 sampai A2 itu pemula, kalau yang B1 madya awal ya. Jadi di sini ada pembahasannya bahwasanya kalau level asal itu sesuai dengan penggunaan bahasa Inggris dasar yang dapat memahami dan menggunakan ungkapan sehari-hari yang umum ya, yang dasar banget. Kemudian kalau yang diujikan tuh teksnya jenisnya ini level apa namanya? Tadi di sini kompleksitas teksnya ya, yaitu sesuai dengan pengguna yang dapat memahami ekspresi dasar dan berkomunikasi dengan cara yang sederhana. Kemudian ada juga yang B1 sesuai dengan pengguna yang dapat memahami dan menghasilkan teks dengan topik yang sudah dikenal dan memberikan pendapat serta deskripsi. Nah, itu secara umumnya saja ya. Kemudian nih teman-teman di sini kita juga bisa melihat kompetensinya apa. Jadi ada 3 kompetensi ya, alias 3 level kompetensi dan keterampilan membaca. Oh iya, jadi kalau dalam bahasa Inggris ini tidak akan ada speaking, tidak akan ada listening ya. Jadi semuanya itu reading dan reading. Karena di sini yang diujikan adalah keterampilan membaca. Jadi ingat lagi teman-teman, only 5 text, hanya 5 teks. Kemudian only reading ability atau kemampuan membaca kalian. Tapi di sini kalian harus jangan menganggap remeh ya, karena levelnya juga ternyata ada beberapa. Yang pertama adalah pemahaman tekstual, di mana kalian mampu memahami informasi eksplisit, mengelompokkan, menyusun ulang, dan menyajikan kembali informasi eksplisit dari teks. Nah, kalau yang macam kayak gini kalian jangan sampai salah nih ya. Kemudian pemahaman interversial, ini menarik kesimpulan, kemudian evaluasi sama apresiasi juga membuat penilaian terhadap ide, menanggapi teks secara emosional dan estetis. Kemudian dengan pertimbangan dampaknya terhadap perasaan, imajinasi, serta penggunaan bahasa oleh penulis. Nah, ini ada matrix assessment-nya. Wah, Mister pusing nih. Oke, jangan pusing-pusing. Jadi, kalau dalam pemahaman tekstual, yang akan ditanyakan itu seperti ini. Menemukan atau mengidentifikasi informasi.
Nanti kalian bisa ditanyakan dalam teks deskriptif letaknya di mana. Jadi yang simpel-simpel saja, mengklasifikasikan, mampu mengelompokkan orang, benda, dan segala macam halnya. Ini juga ada beberapa trik ya sebetulnya ya. Nanti kita akan diskusi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi jangan sampai ini tidak dibaca. Jadi ini digunakan sebagai landasan kalian belajar. Jadi jangan asal baca, jangan asal kalian latihan soal tapi tidak tahu esensi, assessment atau kompetensi yang ditanyakan ya. Kemudian sini ada contoh soal juga. Nah kayak tadi itu yang menemukan atau mengidentifikasi. Yang pertama pemahaman tekstual nih. Di sini ada nih, tuh nomor 1 ya, pemahaman tekstual mampu memahami informasi eksplisit. Pertanyaan yang paling gampang banget nih ya. Nah ini ada PGK kategori. Wah, apa nih mister kayak gini? Oke. Bagi yang belum tahu bahwasanya dalam TKA ini akan ada 3 bentuk soal ya. Yang pertama adalah pilihan ganda sederhana yang kayak biasa kalian sering lakukan atau kerjakan, ada A, B, C, D, E. Kemudian ada juga yang pilihan ganda kompleks atau model multiple choice multiple answers MCMA. Jadi jawabannya itu tidak hanya 1, bisa 2, bisa 3 dari satu soal. Kemudian yang ketiga adalah pilihan ganda kompleks kategori. Jadi kalian tinggal biasanya true false kayak gitu ya, atau misalnya masuk ke kategori A atau kategori B. Nanti kalau misalnya masih pusing-pusing wajar karena ini di awal-awal, tapi insya Allah kita akan practice karena practice makes perfect. Oke. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Nah di sini yang gampang dulu kira-kira. Nah ini pemahaman inferential mampu menarik kesimpulan berdasarkan informasi. Pertanyaannya, the text mainly talks about. Jadi biasanya menarik kesimpulan itu kayak apa ya namanya, info utama kan kayak gitu yang ada di dalam teks seperti apa. Nah ini yang biasanya selalu kalian dapatkan ya, pilihan ganda gampang yang apa namanya, pilihan ganda biasa. Kemudian kalau yang ini ada pilihan ganda yang MCMA tadi, yang multiple choices multiple answers. Jadi kalian itu bisa menjawab beberapa soal, menjawab soal dengan beberapa jawaban yang benar. Sorry. Kemudian, nah kenapa ini tidak saya bahas, karena ini langsung masuk ke bentuk yang B1 ya, jadi agak berat. Kita akan mulai ke yang E1 dulu. Nah, tapi sebelumnya jika kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan terkait TKA seperti apa, khususnya bahasa Inggris ya, nanti kalian bisa langsung cantumkan di komen. Nanti kita akan bahas sama-sama. Tapi untuk memulai ini, we are not going to start in difficult ways. Kita nggak bakal langsung masuk ke yang B1, tapi kita masuk ke yang A1 dulu ya. Contoh soalnya dan pelaksanaannya seperti apa. Nah, sengaja nanti di kolom deskripsi saya lampirkan contoh soal deskriptif teks yang simple banget ya, dengan tadi level bahasanya A1 dulu ya, kita model A1 dulu untuk pembiasaan model soalnya dulu. Kemudian kalian bisa jawab dan I have a challenge for you. Saya punya challenge, yaitu ketika kalian memulai melakukan atau menjawab soal, siapkan buku Anda, kemudian catat kata-kata yang memang kalian belum tahu artinya sebagai bahan awal atau asesmen awal Anda mengetahui sejauh mana nih level Anda ketika kita baru memulai praktek untuk menjawab soal TKA ini. Oke, mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Tetap semangat, tetap ya pokoknya tetap semangat deh, karena ini TKA ini hal yang baru buat kalian semua. Dan see you on next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.